Shalom. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kita dapat berkumpul bersama kembali di gereja kita di GSJ Keranggan ini pada pagi hari ini tanggal 20 September 2020. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita nikmati hari ini. Dan puji Tuhan, saya mengucap syukur masih diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk membagikan yang saya alami, kesaksian hidup dan sedikit firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara. Tema pada hari ini yang akan saya sampaikan, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, yang terambil dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ya, tentunya kita juga sudah banyak yang tahu yang dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ini mengajarkan bahwa kita harus selalu mengucap syukur. Ya, karena itu adalah kehendak Allah. Jadi, saudara-saudara, berbicara mengenai mengucap syukur sebenarnya adalah hal-hal yang gampang dan sulit sebenarnya. Jadi dalam mengucap syukur ya kita tentu mudah ketika kita mengucap syukur dalam keadaan yang lagi berbahagia ya. Seperti kita lagi mendapatkan pekerjaan ya. Lalu kita mendapatkan barang baru yang ingin kita beli, yang kita ingin beli ya. Lalu segala sesuatunya yang kita rencanakan tuh semuanya berjalan dengan sesuai ya apa yang kita harapkan ya. Dan tentunya mengucap syukur bukanlah hal yang sulit jika apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan semuanya terkabul di dalam hidup kita. Ya. Semua itu akan sulit ketika kita mengalami banyak masalah. Ya. Pergumulan hidup yang begitu berat, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang kita alami, sangat sukar kita untuk mengucap syukur. Ya, saudara-saudara, mengapa kita perlu mengucap syukur? Ya, ada sebuah pertanyaan, mengapa kita perlu mengucap syukur? Ya, hidup ini sudah berat, apa yang harus disyukuri? Ya, di sini dikatakan bahwa yang pertama, karena mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Ya, mengucap syukur bukan kehendak teman kita.
ya, bukan sahabat kita, ya. Mengucap syukur juga bukan kehendak pendeta, tetapi mengucap syukur adalah kehendak Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di sini Tuhan mau mengajarkan kita sebagai anak-anaknya untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena dengan mengucap syukur kita melakukan kehendak Allah yang sudah kita bacakan tadi di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ya. Jadi kita sebagai anak-anaknya, ya, yang sayang kepada Tuhan, tentu kita harus melakukan kehendak Tuhan. Nah, salah satu dari kehendak Tuhan itu adalah mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Saudara, kekayaan tidak dapat membuat kita sebagai patokan untuk berbahagia, ya. Begitu pula dengan jabatan, popularitas, kepandaian, kekuatan, dan lain-lain. Itu tidak menentukan suatu kebahagiaan kita akan tercipta, ya. Semuanya itu hanya bersifat sementara, ya. Jika kekayaan menjadi tolak ukur kebahagiaan, ya, maka Adolf Merkel, ya, seorang milioner dari Jerman, orang terkaya ke-94, ya, di dunia versi majalah Forbes, tidak akan mendambrakan dirinya di kereta. Seorang milioner, orang terkaya ke-94 di dunia, ya. Jika orang terkaya, ya, yang kita biasa selalu memikirkan bahwa orang kaya selalu bahagia, orang kaya selalu tenang hidupnya, segalanya punya, uang bisa membeli segalanya, ya. Tetapi di sini dikatakan Adolf Merkel, ya, bisa dicari di internet, ya, saudara-saudara, bahwa orang terkaya ke-94 ini meninggal dunia, ya, menabrakkan dirinya. Jadi dia bunuh diri ditabrak kereta, ya. Nah, lalu jika ketenaran popularitas menjamin kebahagiaan, tentunya artis-artis, selebritis tidak ada yang depresi, bahkan bunuh diri, ya. Banyak di luar sana, ya, yang kita tahu di berita-berita, internet, dan lain-lain, ya. Artis-artis, selebritis, ya, yang kita tahu hidupnya mewah, hidupnya terkenal, hidupnya nikmat, ya, serba bagus, serba wow. Banyak, ya, di antara mereka juga yang banyak mengalami tekanan dan depresi yang berujung kepada bunuh diri. Apakah itu adalah faktor untuk kebahagiaan kita? Tidak, ya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kunci kebahagiaan adalah selama kita mensyukuri hidup ini. Kalau kita nggak mensyukuri hidup ini, kita nggak bakal mungkin bisa bahagia. Kita akan selalu mengeluh dan selalu, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Ada yang kurang. Aduh, kenapa ini nggak bagus? Ya, kita nggak mungkin bisa bahagia kalau kita nggak mensyukuri kehidupan kita. Apa yang kita terima kita nggak syukuri, itu nggak akan buat kita untuk bahagia kalau kita nggak mensyukuri, ya. Ketika kita mengucap syukur, kita akan membuka diri untuk bahagia, menerima segala sesuatu, ya. Jadi itu kunci, ya, kebahagiaan adalah mengucap syukur, ya. Yang ketiga, mengapa kita perlu mengucap syukur? Agar kita menjadi pribadi yang positif, ya. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik, ya. Ketika kita mengucap syukur, kita selalu percaya ini adalah hal yang terbaik, ini adalah pekerjaan yang terbaik. Kita yakin, ya. Kita selalu mengucap syukur. Apapun yang kita terima, apapun yang sedang kita alami, kita mengucap syukur, lah. Itu akan menjadikan kita seseorang yang memiliki sifat atau pribadi yang positif, ya. Melihat segala sesuatu pada sisi yang positif, yang benar. Karena dia selalu mengucap syukur dan selalu percaya, berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada menjaga, memelihara, dan melindungi dirinya, ya. Jadi tidak perlu khawatir. Kita hanya mensyukuri dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan segalanya untuk kita, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Amin.
Ya, mungkin Anda berkata, bagaimana saya dapat mengucap syukur sedangkan hidup saya saja sudah sangat sulit? Saya menanggung masalah yang begitu berat. Jadi bagaimana kita dapat mengucap syukur? Sangat sulit ya. Saudara, ingatlah selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Ya. Siapapun Anda, seberapa apapun hari yang Anda lalui, ingatlah bahwa selalu ada yang bisa disyukuri. Oke. Ketika kita masih diberi kesehatan, amin, kita mengucap syukur. Ketika kita masih diberi makan, kita bisa mengucap syukur. Ketika kita masih memiliki rumah untuk berlindung, ya, kita bisa mengucap syukur. Bahkan ketika kita masih diberikan nafas kehidupan, kita bisa mengucap syukur. Seberat apapun masalah yang Anda alami, pergumulan apapun yang Anda alami, ada saja yang bisa kita syukuri, ya. Karena tidak semua orang bisa merasakan apa yang kita rasakan, ya. Banyak di luar sana yang mungkin tidak mendapatkan kesehatan yang kita terima sekarang. Kita masih berdiri di depan TV, ya, depan laptop, depan internet, atau di rumah masih bisa beraktivitas. Ada beberapa orang yang sudah terbaring di rumah sakit, ya, mengalami penyakit yang cukup parah, bahkan ada yang kritis, ya, sekarat, ya. Ada juga di luar sana, ya, yang mungkin belum bisa dapat makanan karena kehidupan yang susah, ya. Jadi kita harus bisa mensyukuri apapun yang kita makan hari ini, apapun yang diterima oleh kita hari ini, itu kita harus bisa mensyukuri, ya. Kita bahkan diberi rumah juga, ya, setidaknya tempat berlindung untuk kita istirahat, itu adalah hal yang bisa kita syukuri. Banyak di luar sana yang kita tahu mereka tidak ada tempat untuk berlindung, tidur di jalan, di pinggir jalan, ya, yang belum tentu bisa sama seperti kita keadaannya. Bahkan ada juga di luar sana, ya, yang sampai sekarang, ya, atau mungkin yang sudah berlalu, mereka sudah dijemput oleh Tuhan, tidak ada nafas kehidupan. Itu yang harus kita syukuri, ya. Yang kedua, segala sesuatu mendatangkan kebaikan, ya. Yang diambil dalam Roma pasal 8 ayat 28a. Di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya. Amin. Dan dalam hal ini kita mengucap syukur, ya, yang tadi sudah dikatakan di dalam Tesalonika pasal 5 ayat 18, ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, bahwa mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, salah satu kehendak Tuhan adalah mengucap syukur, ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan turun dalam hidup kita untuk mendatangkan, ya, kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. Jadi ketika kita mengasihi Dia, kita melakukan kehendak-Nya. Kehendak Tuhan adalah mengucap syukur dalam segala hal, ya. Jadi kalau kita ingin diberkati Tuhan, ingin Tuhan mendatangkan kebaikan untuk kita, kita harus mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Mengucap syukur dalam segala hal, ya. Ingatlah bahwa Allah selalu merancangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi setiap pribadi yang melakukan kehendak Allah, setiap pribadi yang mengucap syukur, ketika kita tahu bahwa segala sesuatunya, entah itu baik, entah itu buruk, pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi mengapa kita enggan untuk mengucap syukur, ya? Kalau Tuhan sudah pasti akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita, ya. Walaupun banyak di antara kita yang masih sulit untuk mengucap syukur, ya. Tuhan, saya belum dapat mobil, Tuhan, saya belum dapat motor, Tuhan, hidup saya begini-begini saja, tidak ada kemajuan. Banyak tetangga yang di luar sana yang sudah memiliki mobil,
yang punya rumah gede, yang udah pernah keluar negeri. Tuhan, kenapa hidup saya selalu begini-begini saja, selalu menderita? Tidak ada penaikan, tidak ada pemasukan yang lebih, selalu standar seperti ini. Ya, itu harus dihilangkan. Kita harus mengucap syukur, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Kembali lagi ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 8, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, digarisbawahi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, Tuhan akan bekerja di setiap hidup kita, ya, dan akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan dengan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, ya, renungan singkat ini, ya, ada sedikit pesan yang mungkin bisa saya sampaikan. Di dalam MC yang pernah saya dengar di suatu lagu, saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan sangat mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau amat baik Tuhan. Namun bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi di dalam hidup Anda? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Ya. Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak di dalam hidup kita? Ya. Sadarilah bahwa saudara, ya, hidup kita ada hari ini itu semua karena Tuhan. Jadi marilah kita mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.